Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, sukses dalam menjalani kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, pada konten saya sebelumnya, saya pernah menyampaikan yang terkait dengan salah satu panca usaha tani yang sangat penting ya, yaitu terkait dengan pemupukan. Di konten yang ini ya teman semuanya, dimana pada konten tersebut saya lebih banyak dominan membahas mengenai unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mendukung proses pertumbuhan, perkembangan, dan pembuahannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lebih dalam lagi yang terkait dengan unsur hara mikro. Teman semuanya, selain membutuhkan unsur hara makro, tanaman juga baik durian, alpukat ataupun anggur ataupun yang lainnya ya, itu membutuhkan unsur hara mikro. Ini yang seringkali mungkin tidak banyak begitu diperhatikan ya, karena kebanyakan ketersediaan pupuk itu cenderung memenuhi kebutuhan unsur hara makro. Nah, unsur hara mikro itu memang diperlukan oleh tanaman, hanya saja memang dosisnya ataupun kebutuhannya itu tidak terlalu tinggi ya sebagaimana unsur hara makro. Apa saja yang termasuk dengan unsur hara mikro? Yang pertama adalah mo atau molybdenum. Kemudian yang kedua klor. Yang ketiga mangan. Yang keempat zat besi. Yang kelima zat tembaga, yang keenam zinc, dan yang terakhir adalah boron. Penjelasan detailnya sebagaimana berikut. Teman semuanya, tanaman membutuhkan kecukupan nutrisi hara makro dan hara mikro dalam mendukung proses tumbuh dan kembangnya agar berjalan dengan baik. Memang yang dominan dibutuhkan adalah unsur hara makro ya. Namun demikian, jika kekurangan unsur hara mikro terkadang bisa juga menghambat proses pertumbuhan, perkembangan ataupun proses pembuahan durian. Intinya di sini adalah unsur hara mikro tetap diperlukan untuk mendukung ataupun mensupport kecukupan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita tidak tahu, terkadang tanah di kita belum sepenuhnya tersedia unsur hara mikro ya, sehingga mau tidak mau kita perlu untuk memastikan ketersediaan unsur hara tersebut. Yang pertama adalah molybdenum atau Mo. Adapun manfaat dari unsur hara mikro ini adalah membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, kemudian mengaktifkan enzim nitrogenase. Jika kekurangan unsur hara Mo ini, maka daun berubah warna keriput dan kering. Kemudian pertumbuhan terhenti dan tanaman kemudian mati. Yang kedua adalah klor atau Cl. Ini berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Jika kekurangan unsur hara ini, maka dampaknya adalah daun agak keriput, kemudian pemasakan buah terlambat,
dan tanaman menjadi kurang produktif. Yang ketiga adalah zat besi atau Fe. Ini berfungsi untuk membantu proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Jika kekurangan unsur hara ini, maka dampaknya warna daun menjadi kekuningan, kemudian pertumbuhan tanaman seolah berhenti. Yang keempat adalah mangan atau Mn. Unsur hara ini berfungsi untuk memperlancar proses asimilasi dan ini merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Jika kekurangan unsur hara Mn ini, maka pertumbuhan tanaman lambat, tanaman jadi kerdil, kemudian daun berwarna merah kekuningan. Jaringan daun di beberapa tempat akan mati. Yang kelima adalah tembaga atau Cu. Unsur hara ini bermanfaat untuk pembentukan zat hijau daun ya, klorofil, dan ini merupakan bahan pembentuk beberapa enzim. Jika kekurangan unsur hara ini, maka ujung daun tidak merata, layu dan mengalami kerusakan. Kemudian pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Yang keenam adalah Zeng atau Zn. Unsur hara ini berfungsi untuk mengaktifkan beberapa jenis enzim pada tanaman. Kemudian ini juga berperan dalam biosintesis auksin, pemajangan sel dan ruas batang. Jika kekurangan unsur hara ini, maka daun menjadi kekuningan dan kemerahan terutama pada daun tua. Kemudian daun menjadi berlubang, mengering dan mati. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah boron atau B. Manfaat dari boron itu sendiri adalah berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, kemudian membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif dan berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Jika kekurangan unsur hara mikro ini, maka terdapat potensi gejala klorosis, daun menjadi layu, kering dan mati. Kemudian daun muda tumbuh kerdil, serta jika tanaman sedang berbunga atau berbuah, maka berpotensi terjadi kerontokan. Teman semuanya, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa kebutuhan tanaman akan unsur hara mikro ini tidak sebanyak unsur hara makro. Karena itu untuk pemakaiannya ataupun penggunaannya sedikit saja. Kalau saya menggunakan unsur hara mikro ini 1 tahun sekali ya teman-teman semuanya, khususnya untuk tanaman-tanaman yang fase generatif. Karena di fase generatif ini tanaman khususnya durian ya, itu benar-benar membutuhkan kelengkapan unsur hara makro dan unsur hara mikro untuk membuat proses pembuahan berjalan dengan baik. Yang salah satu dominan dibutuhkan unsur hara mikro biasanya adalah boron teman-teman semuanya, untuk meminimalisir terjadinya kerontokan. Teman semuanya, untuk pupuk yang saya gunakan ya adalah ini ya, ini ada pupuk mikro majemuk ya dari Merauke, Vitaplex ya. Ini pupuk mikro majemuk yang mengandung beberapa unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi ini yang saya gunakan untuk melengkapi kebutuhan unsur hara mikro tanaman saya, khususnya durian, alpukat ataupun anggur. Oke teman semuanya, demikian sharing singkat dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.